Hai, selamat datang di Gemini Kristal Tarot. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur atas apa yang kita dapat hari ini. Dalam video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang ciri-ciri kita mengalami spiritual awakening, ya. Jadi atau kebangkitan spiritual. Jadi jika di video sebelumnya saya sebenarnya sudah sharing, tapi hanya suara saja. Kali ini saya ingin bikin video langsung, tapi dengan durasi yang agak cepat ya, soalnya uploadnya lama sekali. Jadi untuk menyingkat waktu saya akan sharing beberapa saja. Oke, sekarang kita mulai aja tentang ciri-ciri orang yang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Ini saya akan sharing sesuai yang saya alami, ya. Orang yang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, ya. Pertama itu dalam 5 tahun belakang itu hidup kita mulai berubah. Yang saya alami itu saya mulai merasa sepi. Saya merasa saya jadi suka menyendiri, ya. Saya sering suka menyendiri. Jadi saya mulai merasakan nggak cocok dengan banyak orang. Jadi di saat kita berkumpul di tempat umum orang banyak itu kita kurang kerasan, ya, kurang nggak betah lah. Jadi saya sering menjauh. Itu yang saya rasakan. Kemudian kenapa? Karena sebenarnya kita ini dituntun untuk lebih mendengarkan intuisi, dan agar kita bisa mendengarkan tuntunan para guide kita. Karena kalau di tempat yang ramai kan kita nggak bisa fokus mendengarkan intuisi, ya. Makanya orang-orang yang mengalami spiritual awakening ini cenderung lebih suka menyendiri. Itu kalau saya. Kemudian hidup kita berubah drastis dalam segalanya. Karir yang tadinya meningkat itu tiba-tiba jatuh habis. Keuangan kita hancur, ya. Keuangan kita hancur. Pasangan yang tadinya baik-baik saja, nggak ada masalah, tiba-tiba selingkuh atau tiba-tiba berubah, ya. Kemudian kita juga bisa kehilangan keluarga atau orang-orang yang kita cintai, yaitu dipanggil Tuhan, mungkin meninggal, tapi ya nggak semua, ya. Jadi sesuai pengalaman masing-masing orang. Setiap orang mengalami spiritual awakening ini tidak sama, ya. Itu yang saya alami. Kemudian kita bingung. Saya sering bingung dengan kehidupan saya. Saya mulai bertanya siapa diri saya. Kenapa saya nggak cocok dengan banyak orang? Kenapa tidak ada satupun orang yang mengerti kita? Kita sering merasa hampa, stres, bingung gitu, ya. Bingung. Dan anehnya di saat kita menyendiri dan sendiri itu, ya, itu kita justru merasa lebih tenang dan lebih bisa berpikir bagaimana kita ke depan. Kita lebih bisa mengerti apa yang ingin kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Kemudian kita menarik diri dari publik. Sosmed saya, pertemanan di Facebook itu saya hapus. Di WhatsApp semua kita menarik diri. Intinya saya ingin lebih fokus dan menyendiri, ingin lebih tenang. Jadi
seperti halnya bawang bombay yang kulit kita sedang dikupas satu persatu oleh semesta, ya. Jadi sakit banget kita dihadapkan oleh beberapa masalah yang bersamaan, yang pasangan menyakiti kita, mengkhianati, yang keuangan kita hancur, pekerjaan karir yang tadinya fine-fine aja jadi hancur, ada aja masalah. Dan tempat-tempat nongkrong kita, tempat-tempat zona nyaman kita itu dihancurkan oleh alam semesta agar kita meninggalkan semua itu. Jadi yang biasanya saya nongkrong di mana, saya di mana, itu saya nggak ingin lagi datang, ya. Saya takut mendatangi tempat itu karena begitu banyak kenyangan yang sangat menyakitkan, ya, dan rasanya seperti nggak bisa saya katakan, ya. Kemudian kita mulai mencari-cari informasi, channel atau apapun itu mengenai spiritual. Apa itu spiritual? Kenapa saya begini? Jadi mulai banyak pertanyaan di kepala kita. Kita mulai menyimak, mencari tahu, ya. Bahkan saya pernah berguru mencari seorang master, ya, untuk belajar, untuk mengerti banyak hal. Itu yang saya lakukan. Dan saya juga setelah berbulan-bulan mendalami mengenai spiritual ini, saya baru bisa menyadari kalau saya itu sedang mengalami spiritual awakening. Awalnya saya nggak ngerti, sama sekali saya nggak tahu. Kemudian kita akan mulai melihat angka-angka kembar atau angel number seperti 1111, 111, 888, 999, 666, 444, 222 dan sebagainya. Itu adalah angka konfirmasi dan cara semesta dan malaikat pelindung kita berkomunikasi dengan kita, memberi petunjuk kepada kita. Itu saya mulai melihat angka kembar. Yang sering saya lihat di awal spiritual awakening saya adalah 111. Itu sering banget, ya, di mana-mana. Dan saya bingung awalnya, lama-lama saya juga mencari lagi informasi di YouTube channel, apa itu angka kembar, apa ini 11. Akhirnya sekarang saya paham, ya. Ternyata malaikat pelindung saya dan semesta ingin memberi saya petunjuk melalui angka kembar. Kemudian kita terpanggil untuk mulai bermeditasi. Nah, ini karena kita kan stres, bingung, dihadapkan dengan berbagai banyak hal yang sangat menyakitkan dan tidak ada satu orang pun yang mengerti kita, bahkan mendukung kita. Semua teman seperti menjauh, semua orang, bahkan keluarga sendiri pun nggak ada yang mendukung. Malah sepertinya mereka itu malah bersatu untuk menyerang kita, memojokkan kita, ya. Ini adalah hal yang terberat. Jika kita ada yang nggak kuat itu, mereka bisa depresi dan bunuh diri karena memang sangat menyakitkan, ya. Alhamdulillah saya masih kuat hingga saat ini. Jadi pesan saya untuk Anda yang sedang mengalami spiritual awakening, jangan sampai menyerah. Jangan menyerah dan kita harus kuat, karena nggak ada pilihan lain selain kita menerima dan menjalani. Karena kalau kita menolak kebangkitan spiritual kita, hidup kita akan hancur dan lebih susah, lebih sengsara. Karena kita adalah orang-orang pilihan semesta yang memang sudah direncanakan dari awal, dari kita lahir, untuk menjadi dan mencari misi jiwa kita di dunia ini, untuk melakukan misi jiwa kita di dunia ini, ya. Yang mana banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita lalui. Jadi itu cara semesta untuk menggembleng kita menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang tegar, dengan cara kita dihadapkan dengan berbagai masalah pahit, berbagai masalah yang menghimpit, dan kadang-kadang kita merasa jenuh. Itu saya rasakan, bukan hanya jenuh, ya, saya nggak bisa mengutarakan dengan kata-kata, ya. Kemudian setelah itu kita terpanggil untuk bermeditasi. Di situ saya mulai bermeditasi. Saya bingung, awalnya saya bingung, lama-lama dengan bermeditasi kan kita meriset diri, kita bisa merasa pikiran kita lebih tenang dan hati kita lebih damai, ya. Jadi saya mulai bermeditasi.
Kemudian bakat kita yang ada, bakat alami yang ada dalam diri kita itu mulai muncul. Misalnya Anda pendengarannya tajam, seorang auditory, misalnya Anda seorang kristal, misalnya Anda seorang indigo, bisa mata ketiganya terbuka, bisa meramal atau melihat apa. Misalnya Anda seorang healing, misalnya Anda seorang apalagi bakat-bakat normal alami kita itu mulai keluar ya. Jadi spiritual awakening ini, orang yang mengalami spiritual awakening ini kebanyakan adalah jiwa tua, jiwa-jiwa tua yang mengalami reinkarnasi dalam hidupnya. Dan orang yang mengalami spiritual awakening, bakat alami yang dalam dirinya itu akan muncul, akan berkembang ya. Mulailah bakat-bakat kita itu mulai berkembang. Itu dengan sendirinya. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa belajar dengan seorang master, atau mungkin belajar melalui pengalaman yang kita lalui ya. Kenapa? Beda dengan mungkin kalau dukun atau paranormal, mereka juga mempunyai supranatural, tapi mereka bisa karena belajar, mungkin berguru atau belajar dari seorang master, atau mungkin ya intinya belajar lah ya, itu bisa. Tapi kalau orang yang mengalami spiritual awakening, itu bakat alami kita itu memang ada dari kita lahir, hanya saja belum muncul ya, perbedaannya hanya di situ. Jadi kita tidak, tanpa berguru pun semua itu akan muncul bakatnya, hanya saja kadang perlu kita asah, kita membutuhkan seorang master untuk membimbing ya. Tapi ingat, jika Anda berguru dengan seorang guru spiritual apapun itu, Anda harus menjadi diri sendiri. Jangan kemelekatan pada guru spiritual. Kenapa? Karena seorang spiritual itu harus menjadi diri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak ada kemelekatan. Ingat, seorang guru spiritual juga manusia, pada akhirnya akan meninggal juga sama. Dan kalau kita ketergantungan di saat guru kita meninggal, kita mau ngapain? Jadi kita harus tetap menjadi diri sendiri. Itu yang utama, menjadi diri sendiri ya. Kemudian setelah tadi bermeditasi dan bakat-bakat alami kita muncul, cara pandang dan cara pikir kita juga berbeda. Kita akan lebih cenderung memikirkan hal-hal sosial, kita lebih cenderung memikirkan bagaimana nasib dunia, nasib alam semesta ya. Jadi masalah bukan kepo ya, lebih sedikitnya memang agak kepo, tapi lebih ke nasib manusia ya, nasib manusia, nasib dunia, nasib alam semesta. Kita fokus pada tujuan misi jiwa kita, tapi bukan fokus untuk diri kita sendiri, tapi untuk dunia, untuk orang lain, untuk sosial. Itu yang saya lakukan. Dan juga empati kita itu lebih tinggi. Kebetulan saya juga selain jiwa tua juga seorang empati. Empati kita lebih tinggi itu kenapa? Kita bisa merasakan perasaan orang lain. Kita mampu melihat yang namanya orang itu berbohong atau tidak. Jika Anda melihat sinetron mungkin yang sedih, menyedihkan atau bagaimana, hati kita akan tersiris-iris dan ikut nangis seperti halnya kita yang mengalami. Itu yang namanya empati ya, empat. Jadi intuisi kita lebih tajam lah intinya ya. Kita bisa mengerti dan mengerti perasaan orang lain, artinya intuisi kita menjadi lebih tajam. Kemudian yang lebih sakral lagi adalah kita akan mengalami yang namanya kebangkitan kundalini. Kundalini kita akan aktif. Jadi kundalini ini ada yang bangkit sendiri, ada juga yang dibangkitkan dengan sengaja dengan belajar dari seorang master. Ada. Jadi hati-hati. Kundalini adalah roh spirit, roh suci ilahi yang berada di
tulang sumbi ya yang melingkar seperti ular, dan jika bangkit menjalar ke atas melalui tulang sumsumna kita ya, tulang sumsumna menembus ke 7 cakra mayor kita itu. Jadi kundalini saya juga sudah aktif ya. Kemudian selain suka menyendiri, kita mengalami perubahan yang drastis, kita diasingkan orang, kita mengisolasi diri, bakat-bakat kita muncul, intuisi kita lebih tajam, kita mulai bermeditasi, kita sering melihat angka kembar, dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang mengalami spiritual awakening, karena setiap orang ini pengalamannya nggak sama. Ini yang saya alami semuanya. Kemudian satu hal lagi yang sangat amazing adalah kita tidak akan takut mengalami perubahan hidup. Kita akan berani mengambil keputusan dan tidak pernah lagi yang namanya merasa takut akan ini akan itu. Kita mengalir saja sesuai petunjuk semesta. Karena pada dasarnya kita ini dibimbing oleh semesta dan dijaga oleh malaikat pelindung kita. Ya, ini yang saya alami. Saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan memulai hidup segalanya dari nol. Yang mana sebelumnya saya merasa banyak ketakutan, nanti begini, nanti begitu. Tapi semenjak saya mengalami spiritual awakening, rasa takut itu semua hilang. Saya tidak berpikir bagaimana ke depan ya. Kan ada masa lalu harus kita tinggalkan ya. Masa sekarang yang harus kita jalani. Nah ini kita harus hidup di masa sekarang. Untuk masa depan nggak usah dipikir dulu. Masa depan masa yang belum terjadi. Jadi kita mengalir saja. Itu yang saya alami sekarang ya. Jadi kita tidak takut untuk menjalani perubahan hidup. Dan yang agak menakutkan ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menjalani adalah kita mengalami yang namanya tower moment. Tower moment ini yang mana kita tidak bisa ngapa-ngapain selain meratapi dan menjalani semua yang telah terjadi pada kita ini, atau yang namanya dark night of the soul ya. Saya juga mengalami ini berkali-kali ketika saya menangis merintih dan tidak ada satupun yang mengerti saya, entah itu keluarga saya, saudara, pasangan, siapapun itu. Mereka seakan semua mengasingkan bahkan membenci. Dan mungkin malah kalau kita banyak cerita dianggap kita ini gila kali ya. Siapa itu malaikat, siapa itu ini itu. Padahal kita nggak gila. Justru kita dalam keadaan kondisi terberat yang butuh dukungan ya. Cuman karena mereka masih manusia 3 dimensi ya. Jadi belum bisa berpikir, belum bisa mengerti apa yang kita rasakan. Dan ingat, hanya orang-orang yang mengalami spiritual awakening atau orang-orang yang mempunyai pengalaman spiritual yang mampu mengerti apa yang kita katakan dan kita rasakan. Jadi Anda juga harus berhati-hati jika bicara sharing mengenai spiritual, karena kita akan dianggap gila, kita akan dianggap munafik, kita akan dianggap nggak mungkin, disepelekan. Jadi saya di sini lebih banyak diam, lebih banyak hanya diam dan mengamati. Hanya orang-orang yang tertentu yang sekiranya mengerti saja saya buka suara atau mungkin sharing, karena ya seperti itu tadi, memang mereka masih manusia 3 dimensi sementara kita sudah naik level manusia 4 dimensi ya. Kemudian setelah kita bermeditasi, cakra-cakra di dalam diri kita itu akan terbuka ya. Cakra-cakra di dalam diri kita mulai terbuka. Oke, kita mampu menyembuhkan diri sendiri. Saya juga belajar menyembuhkan diri sendiri ya. Itu salah satu bakat alami yang muncul. Kemudian kita menjadi, karena kita mengalami tower moment tersebut ya, kita merasa terpuruk dan gak ada satu manusia pun yang mengerti ataupun mendukung kita. Akhirnya kita jadi sering mencari Tuhan.
kita jadi mencari Tuhan. Ya Allah, apa yang terjadi dengan saya? Kenapa saya begini? Kenapa mereka semua menyakitiku? Begitu banyak pertanyaan di kepala saya tentang ini, tentang itu. Itu kita mencari Tuhan. Kita mulailah mendekatkan diri dan mencari Tuhan, ya. Kemudian kita menjadi lebih dekat dan bisa merasakan adanya kehadiran malaikat pelindung kita, roh penjaga kita, ya. Energi kita mulai sensitif, kita bisa mampu merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di sekitar kita, ya. Jadi kita jadi lebih peka. Seperti saya sekarang kalau meditasi, saya sering berkomunikasi dengan malaikat pelindung saya, dengan almarhum ayah saya yang kebetulan menjadi roh penjaga saya sendiri, ya, dengan diri saya yang tertinggi, ya. Jadi kita akan bertemu dengan diri kita yang tertinggi atau higher self kita. Siapa itu diri kita yang tertinggi? Jadi sebenarnya kita ini kan begitu lahir, ya, diri kita yang lebih suci, yang tertinggi itu kan tetap suci di atas sana. Sementara kita ini sebagai manusia secara fisik kan memang diharuskan untuk mencari pengalaman hidup, ya. Kita dilepas oleh malaikat pelindung kita agar mencari pengalaman hidup, yang mana setelah kita kenyang dengan begitu banyak pengalaman hidup, kita akan dibangkitkan secara spiritual dan dipertemukan dan disatukan lagi dengan diri kita yang tertinggi, dengan jiwa kita, ya, dengan jiwa kita. Untuk itu, kalau kita sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah bertemu dengan diri kita sendiri, ya, itu kita tidak perlu lagi orang lain. Kita tidak pernah takut. Kita akan melepas semua kemelekatan apapun itu, termasuk kepada pasangan, anak, orang tua, semua. Kita mampu memahami kalau secara jiwa itu adalah satu. Jiwa adalah jiwa satu. Jiwa tidak mengenal saudara, tidak mengenal status, tidak mengenal energi, tidak mengenal apapun. Jiwa adalah jiwa. Kita akan mampu memahami ini, ya. Jadi kita akan melepas semua kemelekatan, kita akan lebih damai, lebih mampu menghadapi semua perjalanan hidup ini. Kalau dulu kan kita mungkin, oh itu ibuku, saya harus begini begitu, oh itu anakku, ini pasanganku, aku bisa mati kehilangan dia, aku bisa ini. Sekarang enggak. Semenjak saya terbangun spiritual, semua itu hilang, netral, ya. Karena saya sudah mengerti apa itu jiwa, apa itu kemelekatan. Saya mengerti apa itu hidup, bagaimana manusia setelah kita menjalani kematian dan sebagainya, ya. Oke, saudara-saudara keluarga jiwaku, mungkin ini saja sharing saya mengenai spiritual awakening, karena jika mau kita bahas itu terlalu banyak, ya, pengalaman yang saya alami. Jadi saya hanya sharing poin-poin yang terpenting saja di antaranya itu. Jadi jika Anda ada yang mengalami spiritual awakening seperti saya, pesan saya, kita harus kuat. Jalani saja. Jangan pernah menolak ataupun melawan kehendak semesta, karena kita tidak akan mampu. Jangan takut. Jadi Anda jangan takut, percayalah, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejiwa. Orang-orang yang sejiwa ini maksudnya orang-orang yang sama persis mengalami pengalaman seperti Anda. Misalnya saya, kita bertemu di channel YouTube. Jadi dipertemukan dengan orang-orang sejiwa ini nggak harus secara fisik langsung ketemu, ya, dengan cara kita menyimak ketemu di channel YouTube, ya. Itu kita sudah dituntun dan dibimbing. Kita sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang sejiwa agar kita saling sharing dan mengetahui bahwa kita itu tidak sendiri, agar kita mengerti. Itu yang saya alami. Oke, untuk keluarga jiwaku mungkin cukup sekian, durasinya terlalu panjang. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di lain kesempatan, ya. Salam rahayu dari saya. Semoga Anda damai, bahagia, dan sehat selalu. Sukses selalu. Semoga semua makhluk di dunia ini damai dan bahagia selalu.
Salam sejahtera selalu dari saya. Terima kasih buat Anda yang telah menonton, subscribe, like, and comment-nya. Bagi yang belum, please like, comment, subscribe-nya, dan bunyikan tanda lonceng agar channel ini berkembang dan saya lebih semangat. Karena ini salah satu panggilan jiwa saya, petunjuk dari malaikat penjaga saya untuk membuat YouTube channel dan sharing mengenai pengalaman yang sudah saya miliki. Karena kita sebagai seorang spiritual tidak boleh memendam semua pengalaman kita sendiri ya. Kita ini harus melakukan misi jiwa kita bahwa hidup kita berguna bagi banyak orang. Kita harus berbagi ilmu kita untuk banyak orang. Karena memang tujuan semesta membangkitkan kita secara spiritual ini agar hidup kita menjadi berguna untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Untuk orang lain, untuk keluarga, dan untuk semuanya, bagi Anda semua. Untuk itu saya menjalani panggilan jiwa saya untuk membuat YouTube channel ini dan sharing apa yang saya miliki semampu saya. Jadi kita semua ini saling sharing dan saling belajar ya. Saya sendiri juga belum pinter, saya juga masih belajar, masih butuh bimbingan ya. Oke, terima kasih atas semuanya telah menonton video saya juga. Salam Rahayu.